Um, Andin? Michelle? Kamu ngapain di sini? Ya, mau ketemu sama kamu. Ngajarnya udah selesai belum? Ya, aku udah selesai ngajar. Oke, bisa minta waktu kamu sebentar nggak? Aku pengen bicara sama kamu. Boleh? Ayo. Baru aja Mbak Andin gak ada di rumah ini 1 hari. Suasana rumah ini langsung berubah. Sepi banget kayak kuburan. Padahal kemarin udah seru tuh Mbak Andin sama Mas Al tanding taekwondo. Biar nggak sepi, bagaimana kalau ayang Kiki Uya ajarin taekwondo? Emang kamu bisa main taekwondo? Asal ayang Kiki tahu, biar begini-begini Uya dulu juara bela diri di kampung. Kalau timbang jatuhin Pak Bos mah, kecil. Bisa Uya sekali banting. Roboh dalam 1 detik. Masa? Oh jelas. Mas Al pasti langsung roboh. Udah jelas itu mah. Langsung kalah Mas Al. Iya dong. Keren banget Uya. Aduh ya ampun. Uya. Waduh, jagoan kampung ya. Wih, seru banget nih udah Kiki rekam. Tak, tinggal kirim ke Mas Al. Biar Mas Al langsung lawan Uya deh buat taekwondo. Aduh, ayang Kiki ngapa pakai direkam segala sih? Saja kalau Pak Bos tahu, Uya bisa dipecat. Ih, ya ampun. Kok aku sungguh tidak peduli ya? Waduh, ayang Kiki, please dong, please. Waduh, kalau Pak Bos tahu bisa digibeng nih. Aku dapat kabar semalam kalau kamu itu ninggalin Aldebaran. Setelah kamu tahu kalau Al itu adalah kakaknya Roy. Jadi kamu tahu kalau Roy itu adiknya Mas Al. Dan kamu juga merahasiakan itu sama aku kan? Andin, aku minta maaf sama kamu. Aku terpaksa ngelakuin ini semua. Al yang minta tolong sama aku. Lagi pula aku juga ngerti lah. Kamu pasti akan lebih memihak ke Mas Al. Kan kamu juga teman mamanya. Ya aku kan siapa? Aku kan bukan siapa-siapa, Michelle. Bukannya kayak gitu, Din. Aku tuh bener-bener terpaksa ngelakuin ini semua. Aku juga nggak paham kenapa dari awal aku disuruh merahasiakan ini semua dari kamu. Sampai akhirnya aku tahu kalau... Tahu apa? Kenapa? Kamu tahu kalau misalkan aku terdakwa atas pembunuhan Roy? Iya. Jujur aku nggak nyangka, Din. Aku sama sekali nggak percaya kamu ngelakuin hal itu. Kalau aku ngomong jujur pun mungkin kamu juga gak akan percaya. Jadi percuma semuanya. Jadi niat kamu kesini mau ngapain? Aku minta kamu pulang, Din. Jangan tinggalin Al, jangan tinggalin Rena dan juga Tante Rosa. Mereka semua sayang sama kamu. Terus aku harus pulang ke rumah orang yang sudah ngebohongin aku selama ini. Aku ada harga diri. Dan aku ngalamin sakit hati yang luar biasa. Din, aku... Tolong bilang sama Mas Al ya. Aku gak akan balik lagi ke sana. Loh, Din. Andin. Andin kayaknya marah banget sama Al ya. Ya Tuhan. Gimana cara aku supaya bisa bikin Andin itu kembali ke Al? Cik, padangin apaan tiba-tiba telepon? Hey. Hai, enggak, kamu di mana? Lagi sibuk nggak? Cie, tumben nyariin. Iya, aku mau ngajak kamu ketemu. Bisa nggak? Bisa banget. Mau ketemu di mana kapan? Yuk. Oke. Kalau gitu kita ketemu di Cafe Sparrow sekitar sejaman lagi. Gimana? Oke, siap. Gue meluncur ya. Lo hati-hati. Ya, bye. Cing. Lucu juga sih. Ngajakin ketemu tapi maksa. Tapi nggak apa-apa, wajar dong. Kan gue keren. Bagaimana menurut Pak Al?
Al? Pak? Pak? Ya, gimana? Ini Pak, tentang butir-butir kontrak yang diajukan PT Bangun Holding, apakah itu akan sesuai dengan apa yang nanti kita akan dapatkan? Saya sudah menggaji kalian. Terus kenapa kalian suruh saya berpikir juga? Meeting saya bubarkan. Saya minta analisa kalian taruh di meja saya paling lambat sore ini. Paham? Baik Pak. Pasti Pak nggak konsen karena mikirin Bu Andin. Gue harus bicara sama Andin. Ini sekarang gue cek posisi Andin ada di mana. Andin masih di kampus Pelitanusa. Berarti dia belum pulang. Gue kesana aja lah. Kenapa ya aku kepikiran Andin terus? Gimana keadaan Andin sekarang? Entah kenapa aku merasa sedih ngeliat Andin terluka gara-gara Aldebaran. Din, kamu mau menikah dengan aku? Mau, Mas. Yes! Alhamdulillah. Bagaimana para saksi sah? Ini surat gugatan cerai aku ke kamu. Aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan. Enggak mas. Mas aku nggak mau mas. Mas tolong mas jangan cerain aku mas. Mas aku ini sayang banget sama mas. Aku cinta sama kamu mas tolong. Aku salah, Din. Aku benar-benar salah.
Seharusnya dulu aku tidak menceraikan kamu. Sehingga kamu gak akan pernah ngalamin hal semacam ini. Kamu sampai terluka. Hanya karena menikah dengan orang yang menaruh dendam sama kamu. Maafin aku, Din. Aku gak bisa jagain kamu. Mungkin sekarang aku harus bisa menjaga kondisi kamu. Aku harus tahu gimana keadaan kamu. Sepertinya Andin sudah benar-benar ngeblok aku di handphone. Apa aku tanya lewat Papa Surya aja ya? Gimana kondisi Andin sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nok. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa, Nok? Nggak ada apa-apa, Pak. Cuma mau ngabarin aja kalau papa aku udah sehat. Insya Allah mudah-mudahan kalau semuanya baik-baik aja sore ini udah bisa pulang. Takutnya nanti Papa Surya dan juga Mama Sarah jadi khawatir dan kepikiran. Syukur alhamdulillah, Nok. Salam ya buat papa mama kamu ya. Iya, Pak, nanti aku sampaikan. Sekarang Andin gimana keadaannya, Pak? Sejak kejadian kemarin. Andin terguncang, Andin sedih. Tapi dia wanita yang kuat, Nok. Dia bahkan sekarang udah kerja lagi. Menjalankan kewajibannya dia. Meskipun kehidupan pribadinya lagi dalam masalah. Andin tetap kerja, Pak. Berarti udah kerja lagi dengan Papa dong sekarang? Bukan, Nok. Dia sekarang ngajar lagi. Dia jadi dosen junior di tempatnya yang dulu. Jadi sekarang Andin sudah mengajar lagi di Universitas Pelita Nusa, tempat yang ngajar dulu. Oh ya udah deh kalau gitu, Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai lah, Pak. Kalau gitu aku mau jalan dulu sekarang, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa masih perlu aku membela diri? Menegaskan lagi bahwa bukan aku yang membunuh Roy. Tapi aku sudah pernah melakukannya. Mencoba meyakinkan semua orang bahwa aku gak bersalah. Tapi tidak ada satupun yang percaya. Andin, apa karena kamu gak mau mengakui kalau kamu udah selingkuh? Aku sama sekali gak nyangka kamu setika itu sama aku. Mas Dino! Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan para saksi di sidang sebelumnya, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa terdakwa Andin dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hari itu hatiku mati. Kehilangan harapan. Karena kebenaran dikubur dalam ketidakpercayaan semua orang padaku.